Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Syahbazani dari kelas 12 Farmasi 1 ingin mempresentasikan laporan kegiatan praktek kerja lapangan di Klinik Dr. Hani. Periode tanggal 2 Januari 2023 sampai 2 April 2023. Sejarah Klinik Dr. Hani, Kompani Profil Klinik Dr. Hani. Klinik Dr. Hani merupakan klinik swasta melayani 24 jam yang dikelola oleh perseorangan, alamat Jalan Buaran Raya, Victor, nomor 40, RT 03, RW 01, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Maksud dan tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan klinik melalui penyuluhan dan kegiatan bakti sosial. 2. Memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan profesional dengan biaya terjangkau. 3. Memberikan peluang kerja serta jenjang karir bagi tenaga medis dan non-medis. Visi, misi, dan moto kliniknya. Visi turut meningkatkan Karta Kesehatan Masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima, berkualitas, dan profesional dengan biaya terjangkau. Misinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, aman, informatif, dan efektif. Motonya layanan prima dan berkualitas. Berikut adalah struktur organisasi klinik. Kegiatan umum Vaskes Klinik Dr. Hani. Ada lab, radiologi, dokter umum 24 jam, dokter gigi, bidan setiap hari, persalinan 24 jam, USG, imunisasi. Ada sumber daya tenaga kerja, kepala klinik, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dokter spesialis, kandungan atau SPOG, petugas laboratorium, petugas ronsen, apoteker, asisten apoteker, satpam, cleaning service. Pelaksanaan PKL, saya dapat menghafal tata letak obat, mempersiapkan obat sesuai resep, mengemas obat atau memberi etiket, meracik obat puyer, meracik salep, melakukan pemberian informasi kepada pasien, merapikan rak obat sesuai tempatnya, melakukan stop opname, menginput faktur, mengisi faktur, melakukan penyetokan obat, membuat kopi resep, screening data, mendaftarkan pasien, membiling obat, menerima barang dari industri, cek barang dengan nomor batch dan expired date, mengkalkulasikan obat, membuat surat rujukan, mendata pasien di anamnesa. Berikut foto kegiatan selama PKL. Jadwal PKL dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadwal pelaksanaan PKL yang telah ditentukan oleh pembimbing yaitu shift pagi mulai dari jam 6 sampai jam 2 siang, shift siang pukul jam 2 siang sampai jam 10 malam, shift malam pukul jam 10 sampai jam 6 pagi. Masing-masing siswa diberikan libur secara acak. Berikut ada alat kerja. Yang pertama ada lumpang dan alu. Fungsi lumpang adalah tempat mempercampurkan bahan obat. Fungsi alu adalah alat untuk menggerus obat agar tercampur rata. Yang kedua ada sendok puyer. Fungsinya adalah memasukkan dan membagikan bahan obat yang sudah diracik, lalu memasukkannya ke dalam kertas puyer. Yang ketiga ada pembungkus puyer. Fungsinya adalah untuk membungkus obat yang sudah diracik dan sebagai alas timbang dalam proses penimbangan bahan dalam jumlah kecil. Yang keempat ada alat pres kertas puyer, fungsinya adalah merapatkan atau menutup kertas puyer dengan cara dipres agar obat racikan tidak tumpah dan terlihat rapi. Berikut adalah pelaksanaan PKL. Kendala yang dihadapi selama PKL yaitu salah memasuki obat tidak sesuai dengan indikasinya, cara menghadapi kendala selama PKL, mengecek kembali dan lebih berhati-hati lagi. Yang kedua, kesulitan membaca resep, cara menghadapinya, bertanya kepada asisten apoteker atau dokter. Kesimpulannya, setelah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan di klinik dan apotek Dr. Hani, baik pengalaman dan ilmu yang didapatkan selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Selain itu, selama melaksanakan PKL, saya dapat mengetahui secara langsung alur sistem pendaftaran dan pelayanan pasien di klinik Dr. Hani dan juga dapat membantu dalam proses pendaftaran dan pelayanan pasien serta kegiatan lainnya. Pada intinya, praktek kerja lapangan ini dapat memberikan gambaran tentang dunia kerja. Definisi penyakit.
Diare suatu kondisi di mana seorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering atau biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar, yaitu infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, atau invasi parasit. Gejala penyakit diare yang sering dialami oleh penderita diare adalah demam, perut mulas, mual atau muntah, pusing dan lemas, kulit terasa kering. Terapi non-farmakologi adalah sebagai berikut. Dan terapi farmakologi sebagai berikut. Analisa resep, kelengkapan resep, inskriptio, tanggal dan tempat penulisan resep, keterangannya lengkap, signatura, aturan pakai obat lengkap, invokation, tanda buka penulisan lengkap, ordinatio, nama dan jumlah obat lengkap, subscriptio, paraf dan tanda tangan dokter tidak lengkap. Berikut ada monografi bahan, nama obat. Yang pertama ada loperamid, golongan obatnya keras, mekanisme kerjanya menurunkan motilitas gastrointestinal, bentuk sedianya tablet, indikasinya mengurangi gejala pada diare akut atau kronik. Efek sampingnya sembelit, pusing, kantuk, kram perut, mual. Yang kedua ada lansoprazol, golongan obatnya keras, mekanismenya menghambat sekresi asam lambung yang efektif, bentuk sedianya kapsul, indikasinya mengatasi kondisi yang berkaitan dengan peningkatan asam lambung. Efek sampingnya mual, perut kembung, sakit perut, sembelit, dan lain-lain. Yang ketiga ada spasminal, golongan obatnya keras, mekanisme kerjanya untuk mengatasi rasa nyeri akibat kejang otot atau dalam keadaan koli, bentuk sedianya tablet, indikasinya meringankan rasa sakit yang disertai dengan kolik, spasme, efek sampingnya gatal dan ruam. Yang keempat ada antasida, golongan obatnya bebas, mekanisme kerjanya menetralkan asam lambung sehingga keluhan akibat naiknya asam lambung akan mereda. Bentuk sediaannya tablet kunyah. Untuk mengurangi gejala perhubungan dan kelebihan asam lambung, grandisis, tukak lambung, tukak dondein yang tidak dapat diatasi dengan antasida, efek sampingnya perut kembung, kram atau nyeri perut, mual atau muntah. Yang kelima ada infantrim, golongan obatnya keras, mekanisme kerjanya menghentikan pertumbuhan bakteri yang menyebabkan berbagai jenis infeksi, bentuk sedianya tablet, indikasinya untuk mengobati infeksi saluran kemih, saluran cerna, saluran napas, dan lain-lain. Efek sampingnya mual, muntah, ruam, diare, gatal, nyeri otot, dan nyeri sendi. Penyerahan obatnya yaitu pada wadah plastik klip, etiket putih, label harus dengan resep dokter dan bukan untuk obat luar. Signanya, loperamid tablet 3 kali sehari, 2-1 tablet sesudah makan, lansoprazol tablet 2 kali sehari, 1 kapsul sebelum makan, spasminal tablet 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan, antasida 3 kali sehari, 1 tablet sebelum makan, infantrim tablet 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Berikut pengambilan obatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.